Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatur Rahman, mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian saya mengenai menganalisis putusan pengadilan nomor 1518 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring PA titik SOR tentang izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Baik, pada dasarnya perkawinan itu merupakan sesuatu yang niscaya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Indonesia itu menganut mempunyai payung hukum, yaitu KUH Perdata atau BW, di mana dalam BW itu asas perkawinan hanya monogami, tercantum dalam pasal 27 BW yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh menikah dengan satu orang istri. Itu artinya menutup ruang seorang suami untuk berpoligami. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu asas tersebut dilonggarkan. Asalnya asas monogami mutlak, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menjadi asas monogami tidak mutlak, di mana seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu, itu berdasarkan atas izin dari pengadilan. Nah, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini mempersempit ruang poligami, tetapi bukan berarti menutup celah seorang suami untuk berpoligami. Tentunya dalam memperoleh izin dari izin poligami dari pengadilan itu harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang. Seperti dalam undang-undang itu ada dikategorikan ada dua syarat. Yang pertama syarat alternatif dan yang kedua syarat kumulatif. Syarat alternatif ini tercantum dalam pasal 4 atau lebih dikenal dengan alasan poligami, di mana apabila salah satu syarat terpenuhi maka cukuplah menjadi syarat. Sedangkan syarat kumulatif ini tercantum dalam pasal 5. Nah, ini harus semuanya terpenuhi, dimulai dari persetujuan istri, ada jaminan keperluan hidup untuk anak-anak dan istri-istrinya, ada juga jaminan untuk berlaku adil seorang suami terhadap anak dan istri-istrinya. Sedangkan syarat alternatif ini seorang pengadilan dalam pasal 4-nya itu disebutkan pengadilan hanya dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila yang pertama istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, yang kedua istri tidak mendapat cacat badan, dan yang ketiga istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, tentunya dua syarat ini merupakan wajib terpenuhi. Jadi alurnya itu proses pemeriksaannya itu dicari dulu syarat alternatifnya. Kalau sudah ada maka baru diperiksa syarat kumulatif. Dalam putusan Pengadilan Agama Soreang, saya menemukan suatu putusan yang dalam putusannya tersebut mengabulkan permohonan izin poligami tetapi tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana pasal 4 yang tadi yang telah saya sebutkan. Pemohon mengajukan izin poligami itu karena bukan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak gitu. Tapi pemohon mengajukan karena hanya ingin membantu perekonomian calon istri kedua pemohon. Nah, ini menarik karena dalam undang-undang itu tidak ada alasan tersebut dan dikabulkan oleh pengadilan. Nah, dalam penelitian itu ini menarik, makanya saya teliti. Dari penelitian itu saya menggunakan teori-teori, dari mulai teori tentunya poligami, syarat poligami dalam undang-undang dan hukum Islam, dan juga ada undang-undang kekuasaan kehakiman, dan dalam Islamnya ada masalah mursalah. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode jurisnormatif, di mana saya menganalisis suatu putusan itu berdasarkan undang-undang dan hukum Islam. Nantinya itu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Nah,
dalam semangat eh, teori kekuasaan kehakiman, hakim itu diberikan kebebasan, kewenangan dalam memutus suatu perkara, baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang. Nah, ini biasanya disebut dengan positivisme, apa sih? Pokoknya hakim diberikan kewenangan untuk memutus walaupun menabrak undang-undang. Artinya hakim bukan corong undang-undang. Nah, hasil pembahasan saya, izin poligami menurut saya, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri itu terlalu tidak mencerminkan rasa keadilan. Dan yang kedua, istri mendapat cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan, itu merupakan suatu aib keluarga. Dan seolah-olah dengan tiga syarat itu, seolah-olah istri itulah yang menjadi celah dalam berpoligami. Dalam penelitian ini juga saya akan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu Adi Irfan Jauhari, Hakim Pengadilan Agama Soreang.